Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar penganggaran modal. Sebelum itu, perkenalkan, saya Diva Rizky Dia Putri, NPM 4024. Saya Desa Jasinde, NPM 2440104161. Saya Tiffany Aziza dengan NPM 2420104112. Baik, untuk materinya, ini ada 10 subbab. Subbab pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, Yang pertama, ini akan membahas tentang sebelum kita mengenal tentang materi lebih dalam tentang perhitungannya, kita di bab ini akan membahas tentang sekilas tentang penganggaran modal. Yang pertama, penciptaan dan penganggaran modal proyek. Nah, yang ini tuh ada dua jenis. Yang pertama, penganggaran modal tuh ada eh, dua perbedaan penting. Yang pertama itu, investor tidak menciptakan saham tapi membeli dan menjual yang sudah ada di pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia. Jadi investor itu nggak menciptakan saham atau obligasi baru. Mereka tuh cuman membeli atau jual yang sudah ada di pasar modal. Nah, yang kedua itu, investor tidak dapat mengaruhi arus kas dari investasi, sedangkan perusahaan memiliki kendali besar terhadap hasil. Dua perbedaan, yang pertama itu investor tidak menciptakan saham tetapi membeli dan menjual yang sudah ada di pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia. Jadi itu investor enggak menciptakan pasar baru gitu loh. Jadi mereka cuma membeli atau jual yang sudah ada di pasaran. Nah, yang kedua, investor tidak dapat mengaruhi arus kas dari investasinya, sedangkan perusahaan memiliki kendali besar terhadap hasil proyek. Investor itu nggak bisa ngatur hasil dari investasinya, mereka cuma nunggu hasilnya aja. Jadi investor cuma sifatnya itu kayak pasif, cuman terima jadi aja. Mereka cuman naruh uangnya ke perusahaan, nanti hasilnya itu mereka cuma bisa terima jadi. Nah, selanjutnya itu pentingnya ide dan inovasi. Supaya perusahaan bisa terus tumbuh dan tetap bersaing di era sekarang yang tentunya banyak banget ya persaingannya, harus ada ide baru yang terus muncul, baik lewat produk baru, perbaikan modal lama, atau lewat cara kerja yang lebih efisien. Tanpa ada inovasi ini, perusahaan bakal terus bertahan di tidak tidak dapat bertahan di tengah persaingan. Jadi harus ada ide-ide baru untuk tetap bersaing di pasar modal. Selanjutnya itu biaya dan analisis proyek. Analisis usulan pengeluaran modal memiliki manfaat tapi juga memerlukan biaya, karena itu perusahaan mengelompokkan proyek berdasarkan jenisnya agar analisis bisa disesuaikan. Yang pertama itu eh, penggantian dibutuhkan untuk tetap melanjutkan operasi yang sudah berjalan. Jadi penggantian peralatan rusak agar produksi tetap berjalan, seperti mengganti mesin pencetakan yang rusak total sehingga lini produksi tidak berhenti. Yang kedua, penggantian pengurangan biaya. Maksudnya itu mengganti alat yang masih baru berfungsi tapi sudah tidak efisien lagi untuk menekankan biaya produksi. Yang ketiga, perluasan produk atau pasar yang sudah ada. Maksudnya itu kita perusahaan meningkatkan kapasitas atau menambah varian untuk produk yang sudah dimiliki perusahaan. Fokusnya pada menambah volume penjualan pada pasar uh, di, yang dikenai volume penjualan pada pasar yang dikenal. Selanjutnya yang keempat, perluasan ke produk atau pasar baru. Ini tuh maksudnya ekspansi strategis ke produk atau wilayah pasar yang belum pernah digarap perusahaan. Tapi ini tuh ada resikonya tersendiri ya. Resikonya itu eh ketidakpastian gitu loh. Karena kita kan mencoba ke pasar yang baru, eh pasar baru dengan produk yang belum pernah kita pasarkan sebelumnya. Yang kelima itu proyek keselamatan dan atau lingkungan hidup. Yaitu pengeluaran sesuai aturan pemerintah untuk memenuhi peraturan keselamatan kerja, standar lingkungan, atau mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam, lain-lain. Maksudnya itu proyek yang tidak termasuk di kategori sebelumnya, yang nomor 1 sampai 5.
tergantung kebijakan pemerintah. Tergantung kebijakan perusahaan, mohon maaf. Dan yang ketujuh itu merger, artinya investasi dengan pembelian perusahaan lain atau aset baru. Eh, Selanjutnya, keputusan investasi itu tergantung dari seberapa besar nilainya. Kalau misalnya nih, pada praktiknya keputusan pengawasan modal itu bergantung pada besar nilai nilai investasi. Contoh dengan investasi kecil, misal di bawah 10.000, biasanya cukup dilakukan analisis sederhana yang dilakukan oleh manajer pabrik. Kalau misalnya proyek yang besar, seperti ekspansi senilai lebih dari 1 juta, itu atau pembukaan pasar baru, keputusan harus mendapat persetujuan dari direksi atau dukungan analisis keuangan yang komprehensif. Oleh karena itu, prosedur oleh karena itu prosedur untuk memilih proyek harus diciptakan. Perusahaan menggunakan kriteria, ada 5 kriteria untuk menentukan atau menolak suatu proyek-proyek. Yang pertama itu nilai sekarang neto atau NPV itu mengukur selisih antara nilai sekarang atau kas masuk dengan biaya invest awal. Yang kedua itu tingkat pengembalian internal atau IRR, yaitu tingkat bunga yang membuat NPV sama dengan nol. Yang ketiga itu IRR yang dimodifikasi atau MIRR, yaitu memperbaiki kelemahan IRR yang sebelumnya untuk menggambarkan lebih akurat. Jadi MIRR sama IRR itu lebih akurat MIRR. MIRR tugasnya untuk kayak memperbaiki IRR. Yang keempat yaitu payback period atau pelunasan reguler, yaitu dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Fokusnya pada ke kecepatan pengembalian dana, bukan profitabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir itu discounted payback. Itu mengukur berapa lama modal balik setelah memperhitungkan bunga. Kita akan membahas ke halaman 485. Itu ada tabel di bawah ini. Ini. Nah, itu kan ada proyek S dan proyek L. Proyek S itu artinya proyek short atau eh, proyek pendek. Proyek ini tuh berumur pendek. Jadi uangnya cepat balik, tetapi total uang yang masuk itu lebih sedikit. Sedangkan proyek L itu atau proyek long panjang, proyek ini tuh berumur panjang, uangnya itu balik lama, tetapi totalnya tuh lebih besar. Yang pertama itu, ini biaya awal minus 1.000. 1.000 itu biaya awalnya. Kenapa minus? Karena perusahaan kan mengeluarkan uang ya, jadi ditulisnya di sini minus. Terus ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tahun pertama itu ini WACC-nya 10% ya. Tahun pertama itu proyek S itu langsung dapat uang 500 nih. Besar banget kan di awal, tapi tahun kedua itu turun jadi 400, tahun ketiga turun lagi jadi 300, dan tahun keempat turun lebih merosot jadi 100. Sama seperti pengertian tadi, ini tuh uangnya cepat balik, tetapi total uang yang masuk itu lebih sedikit. Berbeda sama yang proyek L, proyek panjang. Ini kan umurnya panjang, uangnya balik lama, tetapi totalnya besar. Kayak misalnya yang tahun pertama proyek L nih, baliknya baru 100, terus tahun kedua masih 300, terus naik lagi ke tahun ketiga jadi 400, dan tahun keempat puncaknya itu balik sebesar 675. Ini hasil total semuanya. Habis kemudian di paket itu kan ada di bawahnya itu bersama NPF-nya. NPF itu kan rumusnya CF0 plus CF1/1 plus R pangkat 1 dan seterusnya. CF0 itu arus kas awal. Biasanya negatif karena uang uang keluar ini loh, kayak yang ini kan negatif. Ini tuh CF0-nya. Negatif karena itu tadi perusahaan mengeluarkan uang.
Habis itu CF1, CF2 dan seterusnya itu ini CF1, CF2, CF3, CF4. Itu arus kas yang masuk tiap tahun. Kemudian R itu tingkat bunga atau BACC sebesar 10%. Kemudian N itu jumlah tahun. Ini jumlah tahunnya ada 4 ya. Eh, Kemudian untuk bab selanjutnya, ini sama masih menggunakan yang tadi itu proyek S dan proyek L di tabel ini. Itu tuh rumusnya sebentar. Oh ya, izin menambahkannya ini. Yang proyek L itu hasilnya besar tetapi menunggu lama. Cocok jika perusahaan ingin keuntungan lebih tinggi dalam jangka panjang. Karena prinsipnya itu kan ada prinsipnya nilai uang sekarang lebih berharga dari uang nanti. Karena uang sekarang tuh bisa dipakai beli barang dulu, diputar lagi jadi modal dan menghasilkan keuntungan. Jadi kalau ada dua proyek dengan total hasil berbeda, yang uangnya lebih cepat diterima biasanya lebih berharga walau jumlah sedikit. Kenapa? Karena yang pertama, uang yang datang lebih cepat berputar dalam tanda kutip lebih awal. Yang kedua, ada risiko dan ketidakpastian di masa depan. Misalnya kayak proyek gagal atau inflasi uang tidak berharga kembali, nominal uangnya maksudnya. Yang ketiga itu ada inflasi menurunkan daya beli uang. Yang selanjutnya ada di halaman 486 gambar 11,1. Itu tuh kita menggunakan rumus untuk menghitung ini, totalnya ini tuh kita menggunakan rumus PF sama dengan CFT per 1 plus R pangkat T. CFT itu arus kas di tahun ke T, yaitu ini 600, 400, 300, dan 100. Kemudian 1 plus R itu bunga WACC yang tadi, ini WACC sebesar 10%. Kemudian T itu tahun keberapa? Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Kita akan menghitung yang proyek S yang ada di tabel. Yang pertama itu 500. Berarti CFT-nya 500, arus kas di tahun T-nya itu 500, per 1 plus WACC 10% 0,10 pangkat 1. Menghasilkan ini. Kemudian yang kedua sama seperti yang pertama, 400 atau CFT-nya per 1 plus 0,10 yaitu WACC-nya 10%. Menghasilkan ini dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, semuanya ini dari keempat perhitungan telah kita hitung tadi, kemudian ditambahkan semua untuk menghasilkan NPF. NPF untuk proyek S-nya. Nah, berarti ini tuh, sebentar. Hmm. Oh ya, ini hasilnya 78,82. Kemudian untuk NPF L-nya itu sama ya, pakai rumus yang tadi itu, pakai rumus CVT per 1 plus R pangkat T. Pakai yang ini berarti yang pertama itu CFT-nya 100 per 1 plus 0,10 per pangkat 1 menghasilkan eh, s- menghasilkan 90,91. Yang tahun kedua itu ada 300, menghasilkan 300, berarti CFT-nya 300 per 1 ditambah 0,10 yaitu WACC pangkat 2 yaitu karena dia tahun kedua menghasilkan 247,93 dan seterusnya. Proyek L itu hasilnya ada 100,40. Nah, keduanya ini kan positif. Tapi itu proyek L lebih bagus karena dia hasilnya lebih besar daripada proyek S. Jadi keduanya menguntungkan positif, tapi itu tetap lebih unggul proyek L karena dia hasilnya lebih besar daripada proyek S-nya sendiri. Kayak yang tadi itu. Kan berarti kan proyek L itu seperti penjelasan yang pertama ya, uangnya itu balik lama, tapi totalnya itu lebih besar daripada yang uangnya cepat balik, tapi totalnya kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya itu IRR berganda, di mana IRR berganda itu terjadi ketika suatu proyek memiliki lebih dari satu nilai IRR. Nah, hal ini tuh muncul karena arus kas proyek tidak normal, yaitu tanda arus kas berubah lebih dari satu kali selama periode investasi. Nah, misalnya di awal perusahaan itu keluar uang untuk investasi, lalu masuk lagi pemasukan, tapi dalam tahun berikutnya itu ada lagi pengeluaran besar untuk biaya tambahan. Nah, kondisi seperti ini tadi menyebabkan perhitungan IRR menghasilkan lebih dari satu nilai, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menilai proyek tersebut. Nah, jenis-jenis sebelumnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis arus kas, di mana ada dua jenis, yaitu jenis arus kas normal dan tidak normal. Yang arus kas normal itu perubahannya cuma sekali, misalnya tuh dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Sedangkan kalau yang tidak normal itu dari eh, perubahannya itu lebih dari satu kali, misalnya negatif negatif positif negatif lalu atau positif negatif positif. Nah, contohnya bisa terjadi di proyek besar yang butuh perawatan mesin di tengah jalan atau ada tambahan investasi setelah beberapa tahun berjalan. Nah, untuk mengilustrasikan masalah tadi itu kita andaikan suatu perusahaan tuh sedang mempertimbangkan pengembangan suatu proyek M. Tambang tersebut membutuhkan biaya sebesar 1,6. Ya, tahun ke-0 kan 1,6. Lalu proyek tersebut menghasilkan arus kas sebesar $10. Nah, akhir tahun ke-1 tuh menghasilkan plus $10. Nah, pada akhir tahun ke-1 tadi kan $10. Kemudian pada akhir tahun kedua perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar $10 juta untuk memulihkan tanah kembali. Akhir tahun kedua ini minus $10 juta. Nah, itu contoh dari kondisi arus kas tidak normal. Jadi, ada IRR-nya itu lebih dari satu. Nah, untuk perhitungannya ini NPV sama dengan minus 1,6 juta dolar per satu plus IRR pangkat 0 plus 10 juta dolar per satu plus IRR pangkat 1 plus 10 minus minus karena tadi ada pengeluaran lagi di akhir tahun kedua. Itu 10 juta dolar per satu plus IRR pangkat 2 dan menghasilkan 0. Nah, NPV sama dengan 0 ini ketika IRR-nya 25% dan ketika IRR 400%. Bisa dilihat di halaman 493 pada pada gambar 11.3 itu pada pada gambar tersebut NPV saat NPV 0 itu berada di IRR 25% dan 400%. Nah, itu contoh dari IRR berganda. IRR-nya itu lebih dari satu. Selanjutnya, asumsi tingkat reinvestasi. Nah, metode NPV dan IRR ini memiliki perbedaan dalam mengasumsikan tingkat reinvestasi atas arus kas masuk dari suatu proyek investasi. Nah, ini contoh perbedaannya. Kalau asumsi pada NPV itu mengasumsikan arus kas masuk dapat direinvestasikan pada tingkat WACC. Sedangkan kalau asumsi pada IRR itu mengasumsikan arus kas masuk direinvestasikan pada tingkat IRR itu sendiri. Jadi kalau NPV itu pakai tingkat WACC, kalau IRR itu pakai tingkat IRR itu sendiri. Lalu perbedaan yang kedua itu eh, asumsi pada NPV itu lebih realistis, di mana Kak WACC itu mencerminkan biaya modal perusahaan secara aktual. Sedangkan kalau asumsi pada IRR itu kurang realistis, terutama jika IRR itu tinggi, karena sulit mencapai tingkat pengembalian sebesar itu dalam praktik. Jadi bisa disimpulkan kalau metode NPV itu sebenarnya lebih masuk akal dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan karena asumsi reinvestasi lebih sesuai dengan kenyataan. Nah, perusahaan yang punya akses modal bagus biasanya juga
lebih memilih mengasumsikan reinvestasi pada tingkat WACC daripada IRR. Nah, karena mereka tuh bisa mengatur pendanaan dengan lebih efisien. Selanjutnya ini tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR. Nah, MIRR ini merupakan pengembangan dari metode IRR, tapi dengan cara perhitungan yang lebih realistis. Kalau pada IRR arus kas yang ini ada perbedaannya MIRR dan IRR. Kalau pada MIRR sendiri itu mengasumsikan arus kas reinvestasikan pada tingkat biaya modal. Sedangkan kalau IRR tadi kan di direinvestasikan pada tingkat IRR. Terus MIRR itu menghasilkan satu nilai sehingga lebih stabil dan mudah interpretasikan. Sedangkan kalau IRR itu bisa menghasilkan lebih dari satu nilai atau multiple IRR jika arus kas itu tidak normal seperti IRR berganda tadi. Nah, lalu MIRR sendiri itu dianggap lebih realistis karena mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Nah, perbedaan utama IRR dan MIRR itu pada tingkat reinvestasi, khususnya kalau MIRR itu pakai biaya modal atau WACC. Kalau yang IRR tadi pakai tingkat IRR. Nah, untuk interpretasinya, kalau nilai MIRR sendiri lebih dari nilai WACC, maka proyek tersebut layak dijalankan karena pengambilannya lebih tinggi dari biaya modal. Sedangkan kalau MIRR sendiri kurang dari WACC, proyek tersebut tidak dianggap layak karena pengembaliannya lebih rendah dari biaya modal. Jadi, secara keseluruhan tadi, MIRR memberikan hasil penilaian investasi yang lebih akurat dan realistis dibanding IRR karena mempertimbangkan tingkat reinvestasi yang sesuai dengan biaya modal perusahaan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tifa. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil NPV. Nah, jadi untuk profil NPV ini atau Net Present Value Profile itu merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara NPV suatu proyek dengan biaya modal perusahaan. Nah, untuk membuat profil tersebut, itu kita harus menghitung NPV dari proyek tersebut pada sejumlah tingkat diskon yang berbeda. Kemudian, memplot nilai-nilai tersebut untuk menciptakan suatu grafik. Nah, jadi NPV ini nanti merupakan arus kas yang belum didiskontokan. Jadi, total arus kas masuk itu nanti dikurangi dengan biaya awal. Nah, pada gambar 11.5 pada halaman 501 itu merupakan profil NPV proyek individual, jadi pada proyek S. Nah, jadi pada gambar ini itu menunjukkan saat biaya modal itu 0%, maka NPV-nya itu adalah 300. Artinya, apabila tidak ada biaya modal atau diskonto, maka proyek memberikan keuntungan bersih sebesar $300. Nah, namun saat biaya modal itu naik menjadi 5%, NPV tersebut akan turun menjadi $180,42. Lalu saat biaya modal itu naik ke 10%, NPV-nya akan makin kecil lagi menjadi 78,82%. Nah, saat biaya modal itu menyentuh angka 14,489%, NPV yang dihasilkan itu sama dengan 0. Nah, ini artinya nilai IRR atau Internal Rate of Return proyeknya itu adalah 14,489% karena di titik inilah NPV ini memotong sumbu X. Nah, lalu saat biaya modal itu naik ke 15% dan 20%, NPV-nya itu akan menjadi negatif, yang artinya proyek ini mulai tidak layak karena biaya modal lebih tinggi dari tingkat pengembalian proyek. Nah, untuk gambar di sebelah kanan ini merupakan eh, profil NPV dua proyek, yaitu proyek S dan proyek L, di mana eh,
gambar ini itu untuk membandingkan antara proyek S dan juga proyek L. Nah, yang pertama, nah, sebelum itu untuk menentukan dari eh, tingkat persilangan antara sumbu proyek S dan juga proyek L ini, itu dapat kita cari melalui nilai IRR tadi. Jadi untuk mencari tingkat persilangan itu dari nilai IRR proyek S itu dikurangi dengan nilai IRR proyek L. Nah, hasilnya itu ada 11,975%. Lalu, jadi dalam gambar ini, saat biaya modal itu rendah atau di rentang 0% sampai dengan 10%, itu NPV proyek L ini akan lebih tinggi. Nah, ini akan lebih tinggi daripada proyek yang S. Artinya, jika perusahaan itu memiliki biaya modal yang kecil, maka proyek L ini akan lebih menguntungkan karena total kasnya itu besar walaupun datangnya itu di akhir atau terlambat. Nah, saat biaya modal itu naik sekitar 11,9% sampai dengan 12% itu nilai NPV proyek S dan L itu menjadi sama di sini. Jadi, eh, ini disebut tingkat persilangan tadi atau crossover rate yang kita cari tadi dari nilai IRR. Nah, disinilah grafik dua garis NPV ini tuh berpotongan. Lalu yang selanjutnya, saat biaya modal tinggi di atas 12%, itu NPV proyek S ini akan lebih tinggi dari proyek L. Artinya, apabila biaya modalnya besar, maka proyek S ini akan lebih aman karena arus kasnya itu datang lebih cepat, jadi tidak terlalu berpengaruh oleh diskonto yang tinggi. Nah, jadi eh, apabila kondisi biaya modalnya itu di bawah 11,975%, maka keputusan yang tepat untuk diambil itu yaitu memilih proyek L karena lebih menguntungkan. Sedangkan apabila biaya modal kita itu lebih besar dari 11,975%, maka keputusan yang tepat itu adalah memilih proyek S karena lebih menguntungkan. Lalu yang selanjutnya ada periode pelunasan. Jadi NPV dan IRR ini adalah metode yang paling banyak digunakan saat ini. Tetapi kriteria pemilihan yang pertama ini adalah periode pelunasan yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi biaya suatu proyek dari arus kas operasinya. Jadi, periode pelunasan ini secara singkat merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan bagi penghasilan neto suatu investasi untuk menutupi biayanya. Nah, untuk rumusnya itu pelunasan sama dengan jumlah tahun sebelum pelunasan penuh ditambah dengan biaya yang belum dilunasi pada awal tahun dibagi dengan arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh. Nah, dapat dilihat di gambar 11.7 pada halaman 505 itu sebelumnya itu langkah yang pertama itu kita harus mencari arus kasnya terlebih dahulu atau jumlah uang yang masuk tiap tahun. Nah, jadi di tahun awal itu jumlah uang yang seharusnya masuk itu ada 1.000, lalu di tahun pertama itu ada 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 100. Nah, lalu yang kedua itu kita mencari arus kas kumulatifnya, jumlah uang yang sudah dikembalikan dari awal proyek. Di awal tahun itu kita masih kurang 1.000, lalu di tahun pertama itu karena kita sudah membayar 500, maka jumlah uang yang belum dikembalikan itu ada 500. Lalu di tahun kedua itu ada negatif 100 dan di tahun ketiga itu sudah kembali positif yaitu 200 dan di tahun terakhir itu ada 300. Nah, dari rumus tadi kita masukkan untuk jumlah tahun sebelum pelunasan penuh itu berarti eh, arus kas kumulatif saat berpindah menjadi tanda positif, yaitu kan di, di tahun di tahun kedua itu negatif 100, sedangkan di tahun ketiga itu sudah kembali positif menjadi 200. Nah, berarti yang kita pakai itu di tahun kedua. Nah, jumlah tahun sebelum pelunasan penuh itu berarti 2 ditambah dengan biaya yang belum dilunasi pada awal tahun
itu ada 100, dari arus kas kumulatif itu -100. Lalu dibagi dengan arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh, yaitu arus kas di tahun ketiga. Nah, maka hasilnya itu ada 2,33 tahun. Jadi, eh, proyek S ini membutuhkan waktu sebesar 2,33 tahun untuk mengembalikan penghasilan neto dari investasi untuk menutupi biayanya yang dibutuhkan bagi penghasilan neto. Lalu, yang selanjutnya itu ada kesimpulan tentang metode-metode penganggaran modal, yaitu membandingkan metode-metode ini satu sama lain, menyebut kekuatan dan kelemahan dari masing-masing metode. Nah, NPV ini adalah kriteria terbaik karena memberikan ukuran langsung nilai proyek yang ditambahkan kepada kekayaan pemegang saham. Lalu, sedangkan IRR dan MIRR itu juga mengukur profitabilitas yang dinyatakan sebagai tingkat persentase pembeliannya berguna bagi para pengambil keputusan. Nah, eh Dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.